Begini Mas, eee, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan SD Pogri Demangan 3 tidak sepenuhnya dengan daring Mas. Hmm. Jadi, setiap hari Sabtu, orang tua mengambil jadwal dan tugas selama seminggu. Oh, oke, Jadwal, ya, ya. tugas, demikian juga modul dan, LK, Ya, itu ya. terlampir di situ. Kemudian sekaligus mengumpulkan tugas selama seminggu yang lalu, Oke. begitu. Dan setiap hari itu guru mengirimkan video pembelajaran sesuai jadwal hari itu, Ya. begitu. Ya, Nah, ya. anak-anak diharapkan menyimak video pembelajaran, ya bisa berupa PowerPoint, bisa berupa YouTube, begitu Mas. Nah, ini 30 giga itu pentingnya di sini ya Mbak Yudit ya. Betul, Ketika ya. menyimak video Betul. itu kuotanya lumayan loh ya. Lumayan. Apalagi kalau Zoom, Mas. Kalau Betul. Zoom 1 jam saja harus benar-benar Dan HP-nya juga harus tahu. benar-benar fit ya Bu ya, baterainya jangan lupa Betul, dicas ya. gitu kan. Iya. Karena ini memang keadaan yang luar biasa ya. Oke, eee, mungkin kita tangkap ya, garis besarnya penjelasan dari Bu Mustari tadi bahwa memaksimalkan pembelajaran jarak jauh memang memang tidak serta-merta, kemudian, serba daring ya Bu ya, karena memang ini hibrid, karena harus ada aktivitas untuk, ngumpulin juga kan, tugas-tugasnya dikumpulin dari seminggu. Nah ini ada positifnya juga, mungkin ini juga menjaga spirit juga kan, kadang anak-anak itu pengen lihat sekolahnya Bu, ya kan Bu? Meskipun dia nggak turun dari motor atau mobil gitu kan, udah seneng gitu ya. Ini termasuk salah satu cara ya. Oke, kita ke Mbak Yudit. Nah, Mbak Yudit, Ya, XL Axiata. Nah, ini seberapa persiapan untuk menghadapi lonjakan traffic, Mbak? Karena kan kita tahu hmm. peak season kalau misalnya libur Natal Tahun Baru, Lebaran itu kan BTS. Wah, kalau bisa ngomong BTS ampun gitu ya. Trafiknya padat. Nah, ini apalagi sekarang semua serba di rumah, work from home, school from home, macam-macam di rumah semua. Bahkan bisnis juga sekarang semua orang mencari Ya, peluang bisnis di rumah. Nah, ini persiapan dari XL sendiri seperti apa, Mbak? ya. Sebetulnya XL Axiata sejak awal pandemi sama ya. Ini begitu mulai WFH, peningkatan trafiknya udah mulai kelihatan nih, Oh, cus gitu kan. berapa Sama persen, tadi Mbak, kalau kalau Mas boleh Yuda itu tahu? jadi rata-rata atau sekitar kalau boleh dibilang sekitar 60% kenaikannya. 60%. Oke. Ya, karena memang jadi biasanya mungkin cuma buka untuk WA, YouTube Ya, juga cuma sesekali. ya, Sekarang ya, kan ya. hampir kayak dur gitu ya Ya, ya. di rumah ya. Aktivitasnya memang sangat drastis berubah dan masyarakat ini kemudian berbondong-bondong beralih ke online. Ya, termasuk dengan kebijakan pemerintah sendiri yang Ya, mengharuskan semua pelajar di Indonesia ini juga menempuh PJJ kan. betul. Dan tentunya ini ikut memberikan kontribusi terhadap peningkatan traffic XL Axiata sebagai salah satu provider di Indonesia. Oke. Sekitar tadi saya bilang 60%, Mas. Jadi Hmm, aplikasi penunjang belajar ini memang yang paling kalau misalnya kita pernah melihat sesekali survei ya, ya, peningkatan seperti Zoom ya. ini yang kita pakai, Microsoft Teams, Google Meet dan lain-lain itu kan juga peningkatannya sangat tajam ya. Selain itu juga beberapa aplikasi lain seperti Netflix. Netflix sendiri Ya, ya, ya. mengakui berapa ratus persen itu peningkatannya kan. Oke. Termasuk yang games-games seperti Mobile Legends Hmm, itu juga mengalami kenaikan. Ya kenaikan tentu ya. ini sangat impact sekali dengan traffic XL. Ya, oke, oke. Oke, Mbak, kalau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di area DIY sendiri Mbak Yudit, udah berapa sekolah sih Mbak yang, mendapatkan program dari Excel Asiata seperti sekolahnya Bu Mustari tadi, Mbak? Mestari ya. Heeh. Untuk total atau seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta, XL sudah menyalurkan kurang lebih
600 sekolah atau ke 600 sekolah. 600 Kalau sekolah ya. kita hitung piecesnya ya atau nomornya perdananya ya, itu hampir lebih dari 100.000 paket. 100.000 paket tersebar di 600 sekolah, Mbak ya. Betul. Oke, luar biasa ya, 600 sekolah ya. Sekolah anak saya dapat nggak ya sih? Harusnya dapat. Harusnya dapat ya. Halo, ini ada yang gabung lagi ya? Oh enggak ya? Oke, sebentar kok putus. Ini Ibu Mustari balik lagi nih, sempat menghilang sebentar tadi ya. Oh. Oke, jadi sudah 600 sekolah Mbak ya dan 100.000 paket apa namanya? Lebih dari 100.000 paket Lebih data. dari 100.000. Oke. Nah itu semuanya juga sama Mbak kuotanya Mbak? Sama. Kuota begitu nomor diregistrasi, diaktifkan itu tanpa harus ada syarat apapun, itu langsung dapat 30 giga. Oke, wah luar biasa ini ya, 30 giga tanpa syarat langsung bisa menunjang proses pembelajaran jarak jauh yang sedang diterapkan saat ini ya. Meskipun ada wacana nanti tetap pembelajaran tatap muka langsung bisa dilaksanakan di sekitar awal 2021 ya, semoga ya Bu ya. Tentunya ini juga harus jadi pertimbangan yang matang gitu ya, jangan sampai nanti karena lama nggak ketemu sama temennya gitu kan, ininya social distancing-nya nggak dijaga karena anak-anak terutama anak-anak SD Bu ya, keasikan itu wah bisa gurunya yang stres mungkin di sekolah. Oke, kita kembali ke Bu Mustari dulu. Oke, Bu, seperti apa Bu ini tadi kan bantuannya memang ditujukan untuk anak-anak. Terus peran sekolah sendiri Bu, ketika anak-anak udah terima nih, seperti apa pesan-pesan sekolah ke siswa-siswi supaya bantuan data ini memang benar-benar digunakan untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh, gitu Bu? Sekolah memberi pesan kepada orang tua dan anak-anak, bantuan itu monggo digunakan sepenuhnya untuk pembelajaran, begitu. Minta tolong orang tua untuk benar-benar memantau anak-anak, karena ketika anak-anak sudah memegang gadget, tentu saja sudah banyak pengaruh di situ. Ya. Jadi memang kami berharap kepada orang tua untuk benar-benar mendampingi anak-anak supaya menggunakan HP-nya dengan terarah begitu. Itu yang kami sampaikan kepada orang tua. Selama ini ada keluhan nggak Bu dari orang tua atau kayak curhat dari orang tua kalau dikasih data justru malah susah ngelepas gadgetnya, terus apa yang harus dilakukan gitu. Kan kalau misalnya nih ada ulangan apa sih sebutannya, ulangan semester Bu ya? Atau ulangan tengah tahun ya? Penilaian akhir semester Mas. Penilaian akhir semester kerjain nggak nyampe 30 menit. Tapi pegang HP-nya bisa lanjut 5 jam habis itu. Ini seperti apa Bu? Upaya sekolah untuk terus mengedukasi orang tua juga jangan sampai lalai gitu. Betul Mas. Curhatan orang tua selalu ada. Selalu ada karena saya sendiri juga menghadapi anak yang ternyata HP itu tidak semata-mata digunakan untuk pembelajaran. Bahkan ketika anak harus mencari jawaban di video atau di buku, anak cenderung lebih memilih mengandalkan Google. Jawabannya malah bisa beda dengan yang diharapkan. Betul. Apalagi kalau hanya main yang game dan lain-lain itu, ada yang curhat seperti itu. Ada juga gitu. Artinya di sini kemudian sekolah tentu menekankan ya Bu ya, supaya orang tua jangan terus kemudian tugasnya selesai karena udah kasih datanya gratis lagi dari Excel. Seorang tua terus abai gitu, jangan sampai Bu ya. Karena itu tadi ya bisa pegang gawe itu jarinya bisa kemana-mana itu kan. Ya betul Mas, bahkan pada tahun pelajaran kemarin
itu sekolah sudah memanggil orang tua untuk mendapat sosialisasi dari Oke. psikolog untuk mengantisipasi pemakaian gadget yang tidak terarah. Jadi kami mengundang orang tua supaya duduk berdampingan dengan anak-anak di situ. Tetapi lah kok tahun berikutnya justru anak-anak harus memegang HP begitu. Sekarang ini begitu. Tapi setahun yang lalu sudah kami Oke. sosialisasikan bagaimana menggunakan gadget secara terarah begitu. Oh, ini artinya Bu Puri Demangan 3 ini udah langkahnya udah ke depan ya, karena sudah mengantisipasi ya Bu ya, dengan mengundang orang tua untuk ngobrol sama psikolog Bu ya tadi ya, bahkan ya Bu ya. Iya betul ya. Oke. Ya. Dan kejadian bener ya Bu ya. Minimal kan sebelumnya sudah di prepare Bu ya, supaya nanti kalau kebanyakan gadget seperti ini ya Bu ya. Dan ternyata memang sekarang kondisinya memaksa anak untuk bersentuhan dengan gadget tiap hari. Betul. Oke. Betul Mas, itu kami mengundang karena keluhan dari banyak orang tua. Jadi kami bekerja sama bagaimana kalau sekolah mendatangkan pakarnya begitu. Orang tua setuju, kemudian terjadilah pertemuan itu begitu. Ya, oke. Sekarang kita balik ke Mbak Yudit. Mbak, ini kan waktu saya main ke daerah Gunung Kidul ya waktu itu ya, masih ada beberapa blank spot gitu. Padahal di situ banyak warga kampung gitu, dan anak-anaknya juga membutuhkan jaringan yang mumpuni gitu. Nah, sejauh ini XL sendiri seperti apa Mbak mengantisipasi hal-hal seperti itu supaya pengguna XL juga dimanapun di seluruh DIY itu merasa nyaman dengan jaringannya gitu Mbak. Ya, Mas Yuda rumahnya Gunung Kidul ya? Bukan, waktu itu berkunjung. Jalan-jalan ke pantai. Barusan minggu lalu saya ke Gunung Kidul ya. Oh iya. Lihat pantai, cek ini juga, cek jaringan juga ya. Ya memang kadang-kadang ada beberapa kendala jaringan ya. Sebetulnya kendala jaringan itu tidak hanya blank spot saja, tapi bisa jadi misalnya keluhan masyarakat pemakaian datanya atau pemakaian internetnya lemot. Nah ini kan bisa saja BTS tersebut kapasitasnya sudah penuh, perlu ditambah lagi. Nah makanya pembangunan jaringan atau opsi-opsi yang dilakukan XL Axiata ini juga salah satunya seperti keluhannya Mas Yuda tadi. Mungkin ada laporan dari masyarakat, dari retail outlet kami, bahkan dari pelanggan sendiri ya, sehingga XL Axiata ini terus meningkatkan kapasitasnya menyesuaikan kebutuhan. Apalagi tadi Mas Yuda sendiri bilang bahwa trafficnya sekarang kan naik tajam, memang betul gitu ya. Sehingga kapasitas ini memang harus secara terus-menerus ditambah. Selain tentu BTS-nya sendiri juga ditambah di tempat-tempat yang memang mungkin coverage-nya belum bagus, atau tadi mungkin ada terjadi blank spot di situ. Ternyata tadinya mungkin yang blank spot itu hutan, tapi sekarang udah jadi residensial atau sudah ada perumahannya gitu kan. Berarti kan harus ada BTS baru ya, karena coverage-nya belum terjangkau. Tapi mungkin di event-event tertentu, ini sebentar lagi kan kita akan menyambut tahun baru ya. Biasanya kan ada event besar, kemudian tempat-tempat wisata juga penuh gitu kan. Nah, beberapa area yang mungkin coverage-nya kurang bagus, kita juga mengerahkan MBTS atau mobile BTS untuk lokasi-lokasi yang kebetulan memerlukan gitu Mas. Jadi bisa aja dikirim MBTS ke Pantai Indrayanti gitu ya. Tapi kebetulan Pantai Indrayanti itu udah bagus sinyalnya di sana. Misalnya ada event khusus yang coverage-nya memerlukan lebih gitu ya. Karena di situ nanti akan kedatangan banyak orang atau kapasitasnya perlu lebih gitu. Nah, bisa saja itu dilakukan atau kita kirim MBTS. Tapi selain itu juga kita masih terus melakukan fiberisasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia ini. Jadi nanti siap
eh, mobile BTS ini Mbak ya akan mensupport ya. Misalnya ada Iya, coverage area yang kebetulan membutuhkan apa namanya support gitu ya Mbak ya. betul, Ya, ya. betul. Nah Mbak, ini misalnya nih pengguna Excel bisa mention kemana sih Mbak? Misalnya ke Twitter kah atau ke Instagram kah atau ke menghubungi nomor berapakah ketika ada keluhan seperti itu kan? Kadang apa namanya di satu area gangguannya atau tadi misalnya trafficnya kok lemot ini aksesnya download atau apa mengunggah gitu. Itu bisa laporan kemana Mbak supaya apa namanya masyarakat juga mendapatkan apa namanya sinyal yang bagus gitu.